Iya. Ustadz, kalau boleh tahu, kalau misalnya melihat foto ini apa yang terlintas di pikiran Ustadz? Iya, alhamdulillah ini ya, yang membuat saya kepada anak. Saya banyak nangis untuk anak-anak saya kaitan dengan waktu, karena memang dulu saya lebih banyak di Jakarta ya. Tapi sekarang alhamdulillah, kalau sekarang kita kan udah mahasiswa semua, ya saya sudah selesai. Di dalam Islam ada adab, kita harus mendahulukan yang tua. Ya. Oh, ini mah bukan tua lagi. Ya. Benar-benar. Yang tua harus kita dahulukan karena kemungkinan juga akan mendahului kita. Tangan kanan diangkat, gerakan. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Allah sedang gerakkan tangan kita. Lebih kencang lagi, ikuti perintah saya, ikuti perintah. Lebih kencang lagi, kayak mau lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Wijayanto atau yang lebih akrab kita sapa Ustadz Wijayanto adalah pejuang langit kita kali ini. Sosoknya tenang, tutur katanya lembut, namun penuh ketegasan dan sudut pandang yang kritis. Ia mampu menyampaikan nasihat dengan cara yang hangat dan seringkali diselipi humor cerdas. Gak hanya membuat jamaahnya tersenyum, tapi juga membuat terdiam merenung. Gak heran jika majelisnya selalu dirindukan dan dihadiri begitu banyak orang dari berbagai kalangan. Agenda dakwahnya pun nyaris gak pernah sepi, terlebih pada bulan suci Ramadan. Jadwalnya padat dari satu kota ke kota lain. Bahkan selama belasan tahun, beliau istiqomah menjadi pengisi acara sahur di salah satu televisi swasta nasional, menemani umat menyambut fajar dengan ilmu dan hikmah. Masya Allah. Pejuang langit Ahmad Wijayanto telah menapaki jalan dakwah lebih dari 35 tahun. Sejak muda ia sudah terbiasa berkeliling dari kota ke kota, memenuhi panggilan syiar meski harus meninggalkan anak istri di rumah. Saat itu dakwah di luar kota adalah tuntutan perjuangan, dan tak jarang yang mengundangnya adalah para pejabat serta tokoh penting. Banyak berkorban waktu, khususnya kebersamaan bersama keluarga. Yang membuat saya kepada anak, terutama kalau tapi dulu ya, kalau sekarang sih insya Allah nggak masalah. Saya banyak nangis untuk anak-anak saya kaitan dengan waktu, karena memang dulu saya lebih banyak ya Jakarta, Jogja, lebih banyak di Jakarta ya. Tapi sekarang alhamdulillah, kalau sekarang kita kan udah mahasiswa semua, ya saya sudah selesai jadi. Tapi kalau melihat foto ini, ada nggak terlintas satu titik terendah yang Ustadz alami ketika melihat foto keluarga ini? Iya, saya kan dari zero, betul-betul dari bukan ya kehidupan yang kaya raya enggak, tapi ya miskin juga enggak. Dengan sekarang alhamdulillah fasilitas sudah tercukupi. Masa-masa yang hilang bersama anak-anak menjadi ujian yang tak ringan bagi Ahmad Wijayanto. Tidak selalu berada di samping tumbuh kembang mereka pernah menjadi dilema besar dalam hidupnya. Di satu sisi ada panggilan dakwah, di sisi lain ada amanah sebagai ayah dan suami. Kini beliau jauh lebih selektif dalam memilih agenda tausiah, terutama pada hari Sabtu dan Ahad. Jika anak dan istrinya mengizinkan, barulah ia berangkat berdakwah di akhir pekan. Meski berjauhan, perannya sebagai imam tak pernah ia lepaskan. Ia tetap membimbing, mengajarkan amalan yang bisa dilakukan bersama meski terpisah tempat. Karena baginya menjadi pejuang langit bukan hanya tentang menyinari banyak orang, tapi juga memastikan bahwa cahaya itu tetap hangat di dalam rumah sendiri. Yang jelas saya ada amalan bersama pasti. Seperti kayak gini nih, Ramadan ini saya mengkhatamkan Quran dengan satu keluarga. Dengan satu Ya, keluarga. karena saya berlima, masing-masing harus 6 juz. Dan di luar Ramadan pun begitu.
Begitu. Jadi kita tiap bulan bisa khatam, tapi dengan satu keluarga. Dengan satu keluarga. Masya Allah, meskipun jarak memisahkan, Ahmad Wijayanto tak pernah lepas mengerahkan anak dan istrinya untuk tetap berjalan menuju surga Allah. Baginya, keluarga adalah ladang amal yang paling utama. Ia menanamkan nilai agama sejak dini bukan sekedar nasihat, tapi juga pembiasaan dan keteladanan. Tanaman iman yang ia rawat itu kini tumbuh kuat di hati ketiga anaknya, menghadirkan keberkahan dan ketaatan dalam langkah mereka. Itulah keteladanan dakwah Rasulullah SAW. Ia memulainya dari keluarga, baru menambahnya pada orang lain. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Buah dari keberkahan menyebarkan ilmu, kini Ustadz Wijayanto mempunyai sekolah Islam yang dikenal dengan nama BIAS atau Bina Anak Soleh. Sekolah ini sudah tersebar di 24 kota. Saya punya karena dulu mikir begini, kita mau berjuang lewat apa? Ya lewat pendidikan saja. Sampai ada sekolah namanya Senior School. Yang tadi kita ketemu di Sentul, salah satu adalah mahasiswa saya di S4. Sudah sangat sepuh sekali. S4? Ya, sudah sangat sepuh sekali. Karena yang daftar di atas 60 tahun. Pejuang Langit, pesantren lansia atau Senior School BIAS, kini telah hadir di 7 kota. Di tempat ini, para senior belajar kembali bukan hanya ilmu agama seperti tahsin, tarikh, dan akidah, tapi juga psikologi dan kesehatan. Menyentuhnya lagi, meskipun dulu mereka bergelar doktor, profesor, atau pernah menduduki jabatan tinggi, tak sedikit dari mereka yang usianya senja justru merasa belum benar-benar memahami agama. Disitulah sekolah ini menjadi jawaban. Nah, Ustadz, membangun sekolah BIAS, ya kan? Ada sekolahnya juga, kemudian ada senior, ya schoolnya juga yang tadi. Itu keberkahnya apa yang Ustadz rasakan? Paling tidak, ternyata betapa pendidikan itu punya keberkahan. Dulu saya mikir bagaimana nampung 9 orang susah, sekarang 270 anak di rumah saya. Belum pernah kelaparan. Dari mana? Allah kasih rezeki. Dari mana-mana. Pejuang Langit sambil menunggu waktu berbuka, bagi-bagi takjil yuk. Ya Allah, kita udah bagi-bagi ya kan kurma dan juga air zam-zam untuk buka puasa. Ya, karena memang sunnahnya berbuka itu dengan sesuatu yang belum tersentuh oleh api. Buah-buah yang fresh, memang kurma menjadi sunnah. Kenapa? Karena nggak ada kurma yang digoreng, kurma yang dimasak. Yang dimasak. Ya. Assalamualaikum. Pejuang Langit bagi Ustadz Wijayanto, beramal itu penting dan tak harus memilah-milah kecil ataupun besar. Semua amalan kecil akan jadi besar jika diamalkan dengan tulus, apalagi di bulan suci ini. Karena beramal di bulan suci akan mendatangkan keuntungan yang sangat tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Bentar, ini di bulan suci Ramadan ada nggak sih amalan-amalan kecil? Iya, amalan-amalan kecil yang penting diperbanyak karena ini syahrul Quran, banyak baca Quran. Ini syahrul dikabulkan doa, doa-doa harian, jangan dilupakan. Wirid, zikir, dan perbanyak ke masjid. Perbanyak ke masjid. Sholat jamaah tuh kalau bisa di masjid harus. Kemudian baca Al-Quran. Wirid, zikir, doa, karena doa di saat puasa itu mustajab. Pejuang Langit Ustadz Ahmad Wijayanto mengajarkan kita bahwa dakwah bukanlah sekedar kata-kata di atas mimbar, tapi juga keteguhan menjaga niat, keluarga, dan kemandirian dalam hidup. Lebih dari 3 dekade ia melangkah dengan pengorbanan, dengan cinta, dan dengan tanggung jawab. Dari dirinya kita belajar bahwa cahaya sejati bukan hanya menerangi banyak orang, tapi juga tetap hangat menyala di dalam rumah dan di dalam hati. Nah, sebenarnya awal mula berdakwah tuh
Bagaimana dulu ceritanya Ustaz? Saya sejak mahasiswa tahun 85 sudah biasa saya di TV. Baru saya diminta Pak Ishadi sejak berdirinya Trans TV. Jadi kamu belum lahir kayaknya. Masya Allah, ternyata Ustadz Wijayanto ini termasuk perintis dakwah di radio dan televisi ya. Ia mulai belajar dakwah saat masih duduk di bangku sekolah dasar di Majelis Tafsir Diniyah Solo. Lalu melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Al-Islam. Makanya Ustadz Wijayanto terlatih berbicara di depan umum. Ustadz yang kini berusia 52 tahun ini selalu menonjolkan mutu baru yang lucu. Tapi jangan salah ya pejuang langit, ternyata menjadi pendakwah bukanlah cita-cita Ustadz Wijayanto loh. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, Ya, emang menjadi pendakwah itu cita-cita nggak sih sebenarnya? enggak sama sekali. Karena basically saya ini ngajar, saya dosen. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau bukan cita-citanya menjadi pendakwah, emang cita-citanya waktu masih kecil apa? Ya pengen jadi dosen aja. Oh, jadi dosen. Karena terus terang jangan sampai menggantungkan diri dari dakwah. Dakwah ini harus second job. Artinya kita tidak mencari nafkah dari dakwah. Baik. Saya pokoknya 5 saja. Hari ini saya sibuk teaching, training, syuting, umroh, haji. Udah. Pejuang langit selain aktif berdakwah kemana-mana, ternyata Ustadz Wijayanto adalah seorang dosen dan penasihat KPK, membina sekolah, pemilik agen travel umroh haji, dan banyak lagi. Baginya, dakwah haruslah murni dan tulus untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, dakwah tidak dijadikan mata pencaharian. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam berdakwah. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Maka tugas orang tua ada 3. Dengerin baik-baik, ini intinya. Yang tadi boleh dilupakan. Orang tua itu harus mendidik anak dengan 3 rongga yang dipenuhi. 1 rongga perut, sandang, pangan, papan, pendidikan, semuanya itu oke, kesehatan, rongga perut. Yang kedua, rongga kepala, yaitu keilmuan. Karena orang kalau nggak punya ilmu, citra dirinya hilang. Ibu punya suami ganteng, tapi lolak-lolok, tulalit, mau nggak? Bapak mau punya istri cantik, molek, bainol, tapi edan. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu. Masih fokus nggak ini? Dari penguasaan materi dan metodenya, Ustadz Wijayanto memang tampak istimewa. Dan itu nggak mengherankan, karena ia termasuk yang senang belajar. Di program S1-nya saja, ia belajar di 2 kampus sekaligus. Bahkan mengambil S2 di Islamabad, Pakistan. S2 di Pakistan itu di tahun berapa? Katanya waktu itu lagi ada sedikit konflik antara Pakistan dan India. Itu tahun berapa Ustaz? 97, 95 sampai 97. Beneran? Alhamdulillah di sana itu Pakistan itu satu sistem pendidikan yang oke. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh politik. Pejuang langit semangat belajar Ahmad Wijayanto tumbuh dari sosok ayahnya yang merupakan seorang guru. Meskipun harus pensiun dini karena keterbatasan lalu membangun usaha sendiri, sang ayah justru mengajarkannya arti kemandirian. Dari sanalah ia bertekad tak menggantungkan hidup hanya pada dakwah, tapi tetap punya pijakan ekonomi yang kuat. Selama menuntut ilmu, ia pun menjaga amalan sederhana, meluruskan niat dan berdoa sebelum belajar. Baginya, kemudahan memahami ilmu lahir bukan hanya dari kecerdasan, tapi dari adab dan keberkahan. Ilmu itu supaya awet ada di diri kita, maka ajarkan. Siapa yang mengetahui satu ilmu, menyebarluaskan, ilmu itu tidak berkurang dengan diajarkan. Dalam kaidahnya, Rasulullah ilman malam ya'lam. Diberikan ilmu-ilmu yang kita belum tahu dengan kita mengajarkan gitu. Tapi ada doa-doa khusus nggak Ustadz? Oh ya, doa umum aja pokoknya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm. Supaya Allah, ya setiap hari pasti kita minta beragama yang lurus, sehat, kemudian minta tambah ilmu berkah. Aku tuh nyari tiap apa nih. Ternyata konteksnya cuma satu, bahwa semua orang nanti akan merasakan ini. So yang jadi pertanyaan, apa persiapanmu?